Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita lanjutkan lagi mapel OTK. Kemarin kita sudah sampai fungsi proses adsorpsi. Nah sekarang kita masuk ke macam-macam proses adsorpsi. Nah adsorpsi itu ada dibagi dua, ada adsorpsi fisis atau disebut van der Waals, atau ada juga adsorpsi kimia atau chemisorption atau adsorpsi teraktifkan. Nah, di sini kita masuk ke prinsip kerja proses adsorpsi. Nah, di sini ada pun mekanisme perpindahan massa pada proses adsorpsi suatu zat ke dalam padatan yang disertai dengan pengadukan melalui dua tahapan, yaitu perpindahan massa secara konveksi dari badan cairan ke padatan melalui permukaan antarfase dan perpindahan massa secara difusi di dalam padatan. Perpindahan massa antarfase terjadi karena pada masing-masing fase terdapat adanya perbedaan konsentrasi zat pada badan utama fase dan pada permukaan antarfase, sedangkan konsentrasi pada permukaan antarfase kedua fase berada dalam kesetimbangan. Adapun kecepatan difusi dalam fase padatan tergantung pada gradien konsentrasi zat terlarut atau solut. Nah, di sini ada mekanisme adsorpsi lebih lengkapnya. Nah, di situ ada yang pertama perpindahan massa yang dijerap dari larutan ke permukaan luar, butir penjerap. Nah, di situ menyatakan Na sama dengan Kc dikali A kali C A lor dan kurang CAR. A larutan ya, yang ini A larutan ya. Kemudian yang kedua, difusi zat yang dijerap dalam pori penjerap dinyatakan dalam Na sama dengan negatif De, kemudian dA per dR. Perpindahan massa zat yang dijerap dari larutan dalam pori ke permukaan pori penjerap. Nah, ini Na sama dengan Kc aksen, kemudian Ap dikali Ca dikurang Ca. Pada keadaan setimbang untuk konsentrasi yang rendah mengikuti persamaan Ca sama dengan H dikali Xa. Ini ada keterangannya. Na itu kecepatan perpindahan massa antarfase, Kc tetapan atau koefisien perpindahan massa antarfase, D itu difusivitas efektif, H itu konstanta kesetimbangan, Ca itu konsentrasi komponen A dalam cairan, Xa itu konsentrasi komponen A dalam padatan, Ca konsentrasi komponen A dalam cairan yang berkesetimbangan dengan konsentrasi A dalam padatan Xa. Kemudian kesetimbangan antara zat yang teradsorpsi oleh padatan dan zat terlarut dalam cairan dapat dinyatakan dengan suatu persamaan kesetimbangan. Secara umum dinyatakan dengan persamaan berikut. Q sama dengan F kali C kemudian kali T. Q itu jumlah adsorbat terjerap tiap satuan berat adsorben, C itu konsentrasi setimbang adsorbat dalam larutan fase larutan, T itu adalah temperatur. Dari persamaan di atas, jumlah adsorbat yang terjerap dalam adsorben tergantung atau fungsi dari konsentrasi adsorban dalam kesetimbangan. Jika kesetimbangan pada temperatur konstan atau isotermal, maka persamaannya Q sama dengan F dikali CT. Terdapat beberapa bentuk persamaan kesetimbangan pada temperatur konstan, antara lain kesetimbangan linier, Redlich, Langmuir, dan BET atau Brunner, Emmett, and Taylor. Nah, kita lihat satu-satu ya. Untuk Henry Lawes, kesetimbangan model ini digunakan untuk adsorpsi gas atau cairan dengan konsentrasi rendah. Q sama dengan K dikali C. Q
Q itu jumlah adsorbat terjerap tiap satuan berat adsorben, kemudian K itu adalah konstanta keseimbangan, C itu konsentrasi setimbang adsorbat dalam fase larutan. Jika dibuat grafiknya maka bentuk grafiknya seperti di samping. Nah ini dilihat. Nah ini tadi Q itu jumlah adsorbatnya, kemudian sini ada P itu tadi apa? P atau apa ini, atau C ya, atau konsentrasi ya. Kemudian nah ini diagramnya dari titik 0 dia naik terus sampai ke atas ya. Nah semakin tinggi konsentrasinya maka jumlah adsorbatnya juga semakin tinggi. Kemudian ada Freundlich isotherm. Ini hubungan kesetimbangan adsorpsi dapat dijabarkan dengan hubungan Freundlich apabila dalam molekul adsorbat tidak ada asosiasi dan disosiasi setelah teradsorpsi pada permukaan padatan. Kemudian hanya berlangsung mekanisme adsorpsi secara fisik tanpa chemisorption atau secara kimia ya. Persamaannya di situ ada Q sama dengan K dikali C 1/N. N di sini adalah konstanta empiris tergantung pada sifat padatan, sorbat dan suhu. Nah, untuk grafiknya di sini lihat. Nah, untuk ininya jumlah adsorbannya semakin tinggi jumlah adsorbannya, kemudian maka konsentrasinya juga tinggi. Cuman berbeda ya dengan yang Henry Law. Kalau Henry Law itu dia lurus, sedangkan untuk Freundlich isotherm itu dia tidak garis lurus lagi, sudah mulai bengkok, mulai dari sini ya, dari tengah. Nah kemudian ada Langmuir isotherm, yaitu asumsi model ini adalah sebagai berikut. Mekanisme chemisorptionnya lebih berperan. Nah berarti di sini absorpsi kimianya sudah lebih berperan. Molekul yang terabsorpsi membentuk suatu lapisan tunggal. Kemudian permukaan padatan bersifat homogen. Homogen itu dia berarti sejenis atau disebut juga dengan larut ya. Afinitas masing-masing lokasi untuk molekul adsorbat sama. Tidak ada interaksi samping di antara molekul-molekul adsorban. Adsorban terabsorpsi pada lokasi yang tertentu sehingga tidak dapat bergerak pada permukaan padatan dan bersifat irreversible. Nah, lihat. Nah, tadi di situ ini tadi adsorbatnya. Nah, kemudian ini konsentrasinya. Adsorbat terabsorpsi pada lokasi tertentu. Nah, lihat di sini. Di sini dia udah nggak naik lagi, tapi sudah mulai stabil atau sudah mulai tetap ya. Nah itu untuk Langmuir isotherm. Kemudian ada BET. BET tadi itu apa? BET. Nah BET nya di sini pada tahun 1938 Browner, Emmet dan Taylor, ini nama orang ya, mengembangkan pendekatan persamaan Langmuir untuk adsorpsi banyak lapis. Persamaan mereka disebut persamaan BET. Asumsi dasar yang digunakan adalah setiap molekul pada lapisan penjara pertama menjadi tempat berlangsungnya adsorpsi lapisan kedua dan seterusnya. Grafik BET isotherm dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini lihat. Nah, kalau dia tadi kan katanya asumsi dasar digunakan adalah setiap molekul pada lapisan penjara pertama menjadi tempat berlangsungnya adsorpsi lapisan kedua dan seterusnya. Nah, lihat di sini sudah mulai terjadi adsorpsi. Nah, kemudian
naik lagi. Nah, di sini kan agak sudah mulai tetap atau stabil. Naik lagi dia ke atas. Nah, itu untuk jenis-jenis dari prinsip kerja dari adsorpsi. Jadi prinsip kerjanya itu ada berdasarkan Henry's Law, Friedrich isotherm, kemudian Langmuir isotherm, dan BET isotherm. Nah, sekarang kita masuk pengoperasian peralatan adsorpsi. Peralatan proses adsorpsi atau yang dikenal dengan adsorber ada beberapa macam, yaitu yang pertama, jadi adsorber itu sama dengan alatnya ya. Adsorber hamparan tetap. Nah, ini contoh sistem peralatan yang digunakan untuk adsorpsi dengan uap pelarut terlihat pada gambar 4.10. Nah, kita lihat nanti gambar 4.10. Partikel adsorbennya ditempatkan di dalam hamparan setebal 1-4 feet yang ditopang oleh suatu piring tapis. Gas umpan dilewatkan dari atas ke bawah melalui salah satu hamparan sambil hamparan lain. Pada waktu yang sama diregenerasi. Aliran ke bawah lebih disukai karena aliran ke atas pada kecepatan tinggi mungkin menyebabkan partikel-partikel itu terfluidisasi dan menimbulkan atrisi atau saling bergesekan. Bila konsentrasi zat terlarut di dalam gas keluar sudah mencapai suatu nilai tertentu, pada waktu tertentu yang dijadwalkan, aliran umpan dipindahkan dengan bantuan katup-katup otomatis sehingga mengalir ke hamparan yang satu lagi dan menjalani tahap regenerasi. Nah, ini gambarnya. Nah, di situ lihat umpan. Ini dia umpan masuk. Umpan masuknya. Nah, ini kemari. Nah, nanti di situ ini uap panasnya, uap panas. Tuh nanti ada yang keluar dari sini. Di sini ada uap panasnya keluar. Nanti ada dari sini bisa ada keluar juga gas bersih. Ini juga ada gas bersih. Nah, kemudian dari nanti uap panas yang keluar ini ada gas lembab, kemudian ada ventilasi. Nah, ini menggunakan yang namanya untuk pendinginnya itu menggunakan H2O ya, atau sama dengan air. Nah, di situ lihat contoh sistem peralatan digunakan absorpsi adalah partikel adsorben ditempatkan dalam hamparan setebal 1-4. Gas diumpankan dari atas ke bawah. Nah, ini dari atas ke bawah melalui salah satu hamparan sambil hamparan lain. Pada waktu yang sama diregenerasi. Aliran ke bawah lebih disukai karena aliran ke atas pada kecepatan tinggi mungkin menyebabkan partikel-partikel terfluidisasi dan menimbulkan atrisi atau saling bergesekan yang dapat menjadi sumber kehilangan partikel halus. Bila konsentrasi zat terlarut di dalam gas keluar sudah tercapai suatu nilai tertentu, pada waktu dijadwalkan, aliran umpan dipindahkan dengan bantuan katup-katup otomatis sehingga mengalir ke hamparan yang satu lagi dan menjalani tahap regenerasi. Nah, di sini regenerasi dapat dilakukan dengan gas panas tidak reaktif atau inert gas, tetapi biasanya uap lebih disukai jika zat pelarut yang hendak dipulihkan itu tidak larut dalam air. Uap akan mengkondensasi di atas hamparan itu dan menyebabkan kondensasi dipisahkan dari air. Apabila barangkali dikeringkan dahulu sebelum dipakai kembali, hamparan itu kemudian didinginkan, keseluruhan hamparan ke suhu lingkungan. Jika adanya sejumlah kecil uap air dalam gas bersih dapat ditoleransi, penguapan air pada siklus absorpsi akan membantu mendinginkan hamparan dan mengimbangi sebagian dari kalor adsorpsi. Ukuran hamparan ditentukan oleh laju alir gas dan siklus waktu yang diinginkan. Nah, itu sudah bisa kamu lihat ya, tebal hamparannya,
itu dipilih sedemikian rupa untuk menghasilkan adsorpsi antara 2 sampai 24 jam. Kemudian itu tadi adsorpsi hamparan tetap. Nah, ini ada adsorber tangki aduk. Cara lain untuk mengolah air limbah ialah menambahkan serbuk karbon ke dalam tangki larutan, membuat serbuk itu melayang dalam larutan dengan bantuan pengaduk mekanik atau pemercik udara. Dengan partikel halus, adsorpsi berlangsung jauh lebih cepat daripada kolom butiran atau granular, tetapi untuk itu diperlukan peralatan yang besar. Nah, ini untuk adsorber tangki aduk. Kemudian ada adsorber kontinu. Adsorber dari gas atau zat cair dapat dilaksanakan dengan cara yang benar-benar kontinu dan membuat zat padat itu bergerak di dalam hamparan secara lawan arah terhadap aliran fluida. Partikel zat padat dibiarkan mengalir ke bawah dengan gravitasi melalui bagian adsorpsi dan bagian generasi, dan kemudian dikembalikan dengan angkat udara atau airlift atau dengan konveyor mekanik ke puncak kolom. Nah, ya, ini beberapa jenis adsorber lawan arah, dan kolom pertukaran ion dibangun dengan demikian, dan karena cara itu dapat mengefisienkan pemakaian zat padat. Cara ini makin banyak dipakai lebih-lebih dalam instalasi besar. Nah, jadi untuk peralatan adsorpsi atau adsorber yang biasa digunakan itu ada 3. Ada adsorber hamparan tetap, ada tangki aduk, kemudian adsorber kontinu. Baiklah anak ibu, untuk materi kita adsorpsi sampai di sini dulu. Nah, silakan kalian catat materinya, dicatat materi yang kemarin, yang minggu lalu, dan ini adalah sambungannya. Nanti untuk lebih memahaminya, nanti akan ibu kirimkan video seperti apa sih peralatan adsorpsi itu dalam industri. Sekian dan terima kasih.